Mari saudara, tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau. Oh, ku sembah. Mari saudara, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Yesus. Oh, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau. Oh, selamanya Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami. Semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta segala yang dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau. Oh, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Oh, ku sembah Engkau, hanya Engkau, oh Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Oh, selamanya Kau tetap Allah kami. Walau dunia bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi saudara, mari kita mau mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau pencipta segala yang ada, pencipta segala yang. Terima kasih Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau. Amin. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau. Oh, mari sembah Dia, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau.
dunia, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi saudara, sembah Dia, ku sembah, oh, ku sembah. Hanya Engkau Tuhan, oh Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kami selamanya Tuhan. Amin. Walau semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Sekali lagi saudara, lebih keras katakan, ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Tiada yang lain, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu saudara. Oh Tuhan, selamanya Engkau tetap menjadi Allah kami. Allah, amin. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saudara, perlahan engkau bangkit berdiri dari tempat. Sekali lagi katakan, ku sembah, oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Allah di hidup kami. Amin. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau. Oh selamanya Kau tetap Allah. Amin. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah kami. Oh sekali lagi ku sembah, oh kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Oh selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah kami. Kau tetap Allah. Mari naikkan sembahmu saudara, naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Sembah Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sembah Dia dalam roh, sembah Dia dalam kebenaran. Biar Roh Kudus-Mu Kau rapi pada setiap kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya.
Cari wajah Tuhan, pandang wajah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah memberkati dan menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara katakan, tinggikan dirimu, tinggikan, amin, dirimu, haleluya, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, amin, mengatasi bumi, tinggikan, oh dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, lagi saudara tinggikan, oh tinggikan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, tinggikan dirimu Tuhan, oh mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi biar kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Sekali lagi tinggikan, tinggikan, oh dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mengatasi segala sesuatu. Engkaulah yang mengatasi juga masalah hidup kami manusia. Sementara kami berada di bumi dengan banyak masalah-masalah kami, banyak persoalan dan pencobaan, kesulitan, amat terlebih di dalam akhir-akhir ini Tuhan, di mana dunia sedang dilanda kesulitan-kesulitan, baik itu di dalam nafkah hidup dan sebagainya. Tapi kami percaya, kami menyembah dan memiliki Tuhan yang dapat mengatasi semua persoalan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan mempercayakan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Berfirmanlah, kami siap hati untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan.
Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Puji Tuhan, mari hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang iman yang kandas. Nah ini hati-hati. Jangan sampai di akhir zaman ini iman kita kandas. Kandas itu artinya tidak bisa maju lagi, tidak bisa bergerak. Ya, ada yang membuat tidak dapat bergerak lagi. Itulah iman yang kandas. Dan berbahaya kalau iman kita kandas, stagnan, tidak bisa maju, ya, tidak bisa lagi digunakan, karena iman itu memperkenankan hati Allah. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari kita belajar hari ini 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Ya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, Ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, ya, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, ya. engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, dengan iman, tapi juga harus punya hati nurani yang murni. Kalau tidak murni hatimu, hati nuranimu sumbang, fals, nah ini berbahaya. Lanjut dibaca. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, Ya. dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, kalau orang menolak hati nurani yang murni, imannya kandas. Kalau iman yang sudah kandas, sudah parah semua. Ya, baca terus dulu. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, Ya. supaya jerah mereka menghujat. Ya. Jadi ada dua pribadi, Himeneus dan Alexander di zaman Rasul Paulus. Kata Rasul Paulus, terlalu sering menghujat. Jadi aku serahkan saja kepada iblis. Dia suka menolak hati nurani. Hati nurani manusia itu berfungsi alarm. Apa itu ya? Kalau saya mau melakukan sesuatu, terus itu tidak berkenan pada Allah, maka alarm ini bunyi, salah, jangan bikin, jangan teruskan, jangan buat itu. Kalau kita dengar kepada alarm ini, makin sering kita mendengar, makin peka dengan suara alarm, makin tajam, makin iman kita itu bertumbuh dengan pesat. Tapi kalau suara itu mengatakan jangan, lalu kita tetap buat, suara itu bilang jangan, kita buat, mati. Suara itu tidak mau lagi bersuara. Waktu itulah iman orang Kristen itu mati, kandas. Ya, jadi saya dan saudara harus berhati-hati dengan alarm ini. Itu buat saya salah satu yang Tuhan berikan khusus pada manusia, di mana Allah sendiri berbicara. Binatang tidak punya hati nurani. Binatang mau memangsa domba, ya, membunuh domba, nggak ada apa-apa. Ya, dia tidak tertuduh nanti hati nuraninya bahwa kau membunuh domba. Tidak. Coba manusia berpikir jahat terhadap seseorang saja, hati nurani saudara akan bicara. Kamu itu keliru. Jangan diteruskan. Nah, makin diteruskan, makin kandas iman orang. Karena tidak dengar-dengaran kepada suara hati. Jadi kita sama binatang. Kalau mati itu suara hati, ya, hati nurani sudah tidak ada, berarti menjadi sama binatang. Binatang tidak punya hati nurani. Jadi mesti dijaga. Itu cuma ada pada manusia, ya. Supaya dengan hati nurani yang masih bagus, kita bisa membedakan, oh ini jahat, jangan saya lakukan. Oh ini yang baik, ini yang harus saya lakukan. Nah begitu. Juga hati nurani kita
seringkali menuntun kita kepada pertobatan. Mungkin salah kita lakukan selama ini salah. Nah, suara hati nurani kita bicara keliru. Nah, kita perbaiki. Jadi dia juga menuntun kepada pertobatan. Ya, pertobatan. Nah, membuat kita dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat. Waktu Hawa berdialog dengan ular, sebenarnya hati nurani Hawa itu ya sudah tahu. Adam sudah menyampaikan bahwa Tuhan melarang kita makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dia mematikan hati nuraninya, suara Allah. Dia lebih banyak mendengar suara hati sendiri dan suaranya ular, setan. Sehingga dia petik itu buah pengetahuan baik dan jahat dan kemudian dia makan. Ya, jangan sampai hati nurani kita ini ya jaga, jangan sampai tumpul, harus tajam. Ya, makin tajam mendengar suara hati nurani kita, makin iman kita itu mantap. Ya, jadi iman itu bisa kandas kalau kita menolak hati nurani kita. Dan akibatnya lebih parah, menghujat. Alkitab mengatakan kalau manusia menghujat anak manusia Tuhan, itu masih dapat pengampunan. Jangan sampai menghujat Roh Kudus, itu tidak ada punya pengampunan. Ya, sebab kalau orang sudah tumpul hati nuraninya, tumpul suaranya itu, maka dia akan sampai kepada menghujat. Pikiran kita bisa juga pikiran menghujat. Ya, bukan hanya tindakan kita, kata-kata kita. Ya, kandas itu artinya seperti kapal kandas, mau maju bergerak tidak bisa lagi. Jadi dijaga jangan sampai iman itu kandas. Kandas berarti gagal. Imanmu gagal, tidak berhasil, tidak mencapai buah, berhenti. Ya. Dan hubungan dengan orang sesama itu akan parah, dan apalagi dengan Tuhan. Ya. Karena itu Rasul Paul mengingatkan kepada kita melalui surat Timotius ini, jaga jangan iman kandas. Jangan menolak hati nurani. Saya kira kita semua punya pengalaman itu. Ya, bagaimana Tuhan itu mengingatkan kita melalui hati nurani. Jangan teruskan. Jangan buat itu. Jangan buat ini. Nah, manakala kita tetap melawan hati nurani itu, ya, satu kali, dua kali, tiga kali, terus menerus, akhirnya menghujat. Tolong dibaca kembali baik-baik itu 1 Timotius 1 ayat 18 sampai selanjutnya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, Ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, ya, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Ya. dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi seorang pelayan Tuhan pun harus berjuang dengan iman dan dengan hati nurani murni. Bukan hati nurani yang tidak benar. Ya, terus Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Nah. Dan karena itu kandaslah iman mereka. kandas imannya. Artinya seperti kapal kandas, tidak bisa bergerak. Ya, lanjut. Di antaranya Himeneus dan Alexander, Ya, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. ya. Jadi kalau iman kita kandas,
maka terputus hubungan dengan Tuhan. Terkandas hubungan dengan Tuhan itu menjadi tidak baik. Ya, ini berbahaya. Puji Tuhan. Lalu kemudian apa yang dibuat oleh dua orang ini? Menghujat, mencaci maki. Jadi jangan pernah mencaci maki Tuhan. Tuhan itu terlalu baik. Ya, jangan kalau kita menemui kesulitan atau doa kita belum dijawab, tanpa rasa kita seringkali caci maki Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak dengar kita berdoa. Masa saya terus-terus begini? Nah ini, tanpa sadar, itu mulai kita menghujat, mencaci maki, mencela, atau memfitnah kepada Tuhan. Apa benar Tuhan tidak dengar? Apa Tuhan benar tidak melihat persoalan kita, pergumulan kita, beban kita? Tahu dia. Makanya dia selalu mengatakan, mari kepada saya, kata Tuhan, kamu yang berlelah berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, sebab beban dari aku ringan. Jadi orang percaya pada Tuhan, semua yang kita punya beban ini, kuk yang Tuhan pasang, dia tahu ini sanggup. Sanggup kamu pikul, bukan tidak. Jangan sampai dalam pencobaan kesulitan kita caci maki Tuhan. Kita menghujat. Tuhan tidak adil. Kenapa dia banyak uang, saya tidak? Ya. Kenapa dia punya pangkat naik, saya tidak? Ya. Kita mesti berhati-hati dengan mulut. Jangan sampai menghujat. Dan itu juga bisa dilakukan lewat pikiran. Ya, di pikiran pun kita bisa menghujat. Jadi hati-hati. Ya. Menghujat itu artinya mencaci maki. Ya. Mencelah. Atau juga kita bisa memfitnah Tuhan. Ada seorang yang kaya raya, takut akan Tuhan. Namanya Ayub. Ayub ini selain kaya materi, dia berbahagia dengan keluarga. Tetapi satu ketika Ayub diizinkan Allah untuk dicobai setan. Perhatikan ya, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Allah tidak pernah mencobai manusia, dan Allah tidak tercobai. Jangan kalau kita mengalami sesuatu, ini pencobaan dari Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah mencobai kita, dan tidak pernah bisa dicobai oleh siapapun. Itu ditulis Alkitab. Nah, Ayub dikatakan setelah melalui lewat pencobaan-pencobaan yang begitu berat, Alkitab mengatakan Ayub tidak bersalah dengan perkataan. Tapi kita seringkali ngomel. Kita marah-marah. Ya, padahal harusnya kita turun ke bawah, memeriksa kenapa hal itu terjadi dengan saya. Ya. Dan pasti suara hati saudara kalau masih tidak fals, sumbang, pasti mengatakan kamu melakukan ini, melakukan itu yang merugikan kamu. Cuma seringkali manusia yang diciptakan jujur pada mulanya kata Tuhan, berakhir dengan tidak jujur. Nah, Tuhan mencari kejujuran kita untuk mengakui, oh itu kesalahan saya, bukan dari Tuhan. Kita baca Yakobus. Nah, surat Yakobus dikatakan Yakobus bahwa pencobaan ini jangan kita katakan dari Allah, karena Allah itu tidak memberi pencobaan dan dia pun tidak tercobai. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, lanjut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah, kalau kita dicobai, jangan keluarkan kata-kata bahwa ini dari Allah. Dengan kata lain, Allah itu tidak baik. Ya, ini menghujat. Ini mengatai Tuhan. Terus, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ya. dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah itu tidak pernah mencobai kita. Iblis itu pencoba. Kalau dia mencoba Ayub, iblis mau mencoba Ayub, Allah izinkan. Cuma dikasih izin. Tapi bukan Allah yang memberi percobaan itu. Terus, Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. seringkali kita mengalami pencobaan karena keinginan kita sendiri. Lanjut. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudara, hati-hati ya. Jangan sampai kita menghujat tanpa sadar. Kalau kita mengalami persoalan hidup sulit, ya, lalu kita bilang, memang Tuhan kasih saya pencobaan ini. Nah, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Dia bisa mengizinkan. Kayak Ayub, kita baca ya di kitab Ayub. Dia izinkan Ayub dicobai. Tapi dia tahu Ayub itu tahan. Ya. Dia kasih batasan sama setan. Cuma sampai di sini ya. Nah, dia lulus, setan mau korek-korek lagi, ya silakan. Ya, tapi sampai di sini ya, dikasih batasan. Berbahagia kita yang menjadi milik Tuhan. Ya toh, kita bahagia anak-anaknya, ya. Coba kita baca di dalam Ayub pasal pertama, ayat yang keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ya, Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. ya, Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. ya. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Ya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, ini orang takut Tuhan. Saudara, orang harus berdoa syafaat. Jangan sampai anak saya sudah salah. Jangan sampai anak saya mengutuki Tuhan. Jangan sampai anak saya telah melangkah dengan kekeliruan. Orang tua harus jadi imam bagi keluarganya, terutama ayah, bapak-bapak. Ya, Ayub ini bahkan berani menegur istrinya ketika istrinya menghujat. Kutuki Allah. Matilah kamu. Itu menghujat, memaki-maki, mengatai Allah. Tapi Ayub berkata, kamu itu perempuan bodoh. Bicaramu itu tidak betul. Masa mengatai Allah? Seorang laki-laki harus seperti itu, menjadi kekuatan bagi pilar bagi rumah tangga. Dan istri pun menopang. Ya, kemudian Ayub kita baca tiap hari apabila anak-anaknya sudah berpesta, dia mendoakan, ya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, telah mengutuki Allah, mengata-ngatai Allah, menghujat. Coba baca lagi ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, Ya.
Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa Ya. dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Iya. Seorang laki-laki pendoa syafaat, kepala keluarga, bukannya kasih nafkah. Tiap hari dia harus doakan anak-anaknya, keluarganya. Ya, mungkin mereka sudah salah. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? ya, Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, ya, yang demikian saleh dan jujur, ya. yang takut akan Allah Ya. dan menjauhi kejahatan. Orang beriman harus seperti Ayub. Takut akan Allah, jujur. Ya, lanjut. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, setan itu penuduh dari mulanya, bukan Allah. Allah kalau mengingatkan kita lewat hati nurani kita, suaranya Allah. Jangan terus, jangan buat itu, jangan. Ya, pernah saudara-saudari itu mau melakukan sesuatu, ada suara dalam salah. Jangan, salah, jangan. Turuti. Kalau tidak dituruti, menolak hati nurani. Iman itu kandas. Ya. Lanjut dibaca dulu. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia Ya. dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, jadi ini tuduhan setan. Kan kau kasih dia kekayaan, kau kasih dia segala-galanya, tentulah Ayub jadi baik. Pagar ini angkat coba. Nah, Tuhan izinkan pagar itu diangkat. Habis kekayaannya Ayub. Anaknya 10 mati. Orang semua bilang, Ayub, kamu ini ada salah apa? Kamu ini orang berdosa. Kamu pasti melakukan kesalahan sampai kamu mengalami seperti ini. Tapi Ayub tidak berbicara mempersalahkan Tuhan. Bahkan ketika semuanya habis, Ayub mempertahankan imannya. Dia sujud. Apa kata imannya? Aku lahir telanjang, aku juga akan kembali telanjang. Terpujilah Tuhan. Ini orang yang tidak menghujat, tidak melakukan pelanggaran dengan mulutnya terhadap Allah, tidak menuduh Allah. Ya, tapi dia tetap berjalan melangkah dengan iman kepada Allah yang benar itu. Ya. Coba saudara baca dalam Ayub ini, pasal yang kedua. Ya. Saudara baca dia bagaimana Ayub, bahwa dia tidak pernah bersalah. Kita baca pasal 2 ayat 3 lebih dahulu. Firman Tuhan kepada iblis, Ya. apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apa kau perhatikan hambaku itu? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tidak ada orang seperti Ayub. Wah, ini kalau pujian manusia tidak sah. Ini pujian Tuhan loh. Ya, terus Yang demikian saleh dan jujur, saleh, yang jujur. takut akan Allah Ya. dan menjauhi kejahatan. Ya, Ia tetap tekun dalam kesalehannya. tetap tekun. Baca di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Perhatikan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya Ya, dan mencukur kepalanya. ya, Kemudian sujudlah ia dan menyembah. ya. Katanya, Ah, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. ya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa Nah, tidak berbuat dosa. dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang Tidak patut. menghujat, tidak mencaci Allah, tidak mengatai Allah berbuat tidak patut. Dia tidak menghujat. Dan Rasul Paul ingatkan Timotius, ajar itu Hymenaeus Alexander. Ya,
Ini dua orang menghujat, menolak hati nurani yang murni dari dia. Dan akhirnya mereka dua orang ini kandas imannya. Jadi kita memperhatikan hari akhir zaman ini yang kita butuhkan iman. Kalau Tuhan datang, dia cari mana iman itu. Jadi jangan sampai iman kita padam, iman kita ini kandas, macet. Padahal iman itu banyak sekali keuntungannya. Kita diselamatkan karena iman. Kita beriman, kita berkenan kepada Allah. Ya. Perhatikan pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Ya. masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah kau dalam kesalehan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kutuki Allah. Terus? Tetapi jawab Ayub kepadanya, Ya. engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tidak salah mencaci Allah. Tidak menghujat. Tidak menolak hati nurani. Bahwa semua yang saya punya adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi saya, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dikatakan Ayub tidak bersalah. Saya bisa bayangkan Rasul Paulus sudah sampai mengatakan menyerahkan Himenius dan Alexander itu supaya bertobat menghujat. Ya. Kita jangan sampai mengalami sesuatu kita menghujat, mencaci maki. Allah tidak adil, Allah tidak benar. Hati-hati dengan mulut. Apalagi tanpa sadar menghujat Roh Kudus. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, Ya, ia akan diampuni. ya. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, Nah, ia tidak akan diampuni. ini berbahayanya. Jadi mari kita hati-hati dengan mulut. Jadi seperti Ayub, dalam hal semuanya ini dikatakan Alkitab, Ayub tidak berbuat salah dengan mulutnya. Istrinya pun ditegur. Tadi saya kembali, seorang wanita, seorang perempuan perlu seorang laki-laki yang jadi kepala rumah tangga, yang melindungi, yang berdoa syafaat, yang menguatkan istri, ya, yang menolong istrinya, bukan yang malah minta istrinya tolong saya, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Laki-laki jangan seperti ini. Ya, jadilah laki-laki yang kuat, jadi contoh. Justru dalam kesulitan bangun, bangkit. Ya. Bekerja, cari upaya sambil berdoa. Tuhan tunjukkan jalan apa yang harus aku buat untuk keluarga saya. Seperti itu. Ya, ini pelajaran baik saya sampaikan supaya gadis-gadis ingat itu. Kamu, bukan kamu yang jadi kepalanya. Suami yang harus seperti itu. Jadi melindungi, memberi pengayuman. Ya, buat istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Ya, selanjutkan, saya mau lanjutkan. Jadi hati-hati dengan mulut. Itu sikap tidak hormat kepada Tuhan. Ayub tidak melakukan hujatan ini. Dia jaga mulutnya. Malah dia teguhkan hatinya. Aku lahir telanjang. Memang betul. Perginya juga telanjang. Tidak ada suatu pun. Ini Tuhan yang memberi. Tuhan yang ambil. Terpujilah Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi dunia seperti ini, di tengah-tengah masalah hidup saya, nafkah hidup, katakan sama Tuhan, burung di udara
Tuhan pelihara, amat terlebih aku. Jadi kita tidak menyalahkan Tuhan dengan perkataan ini. Tidak sampai menghujat. Kadang pula terbanyak kali kita salah, tapi hati nurani itu dipadamkan. Salah kamu, salah kamu. Tapi itu dipadamkan. Malah kita mengikuti nurani yang tidak benar, jahat. Ya, ini sikap hormat, tidak hormat besar di hadapan Tuhan. Kandas iman. Ya. Jadi iman yang kandas itu, orang itu tidak berkenan pada Allah. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak ada orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau imanmu sudah mati, tidak ada lagi, tidak berkenan hidupmu. Jaga, sekalipun iman kita sebesar biji sesawi yang tidak bisa dilihat, tapi itu bisa memindahkan gunung persoalan, gunung pencobaan, kesulitan. Cuma sayangnya kita seringkali tidak memanfaatkan itu. Kita malah mencari jalan yang lain. Kita bergerutu, mengomel, bersungut-sungut. Itu termasuk nanti lama-lama menghujat. Imannya kandas. Setiap kita yang punya nafas, yang percaya Tuhan, pasti diberkati dan dipelihara Tuhan. Amin. Dadah, amin. Amin. Oh, percaya, bertindak. Saya ingat itu cerita Korea itu, pendeta Korea yang sudah almarhum. Ada orang pengusaha besar, terus kemudian usahanya bangkrut. Bangkrut usahanya sampai gila, stres sampai tidak normal sudah, gila. Ini bukan orang Kristen awalnya, istrinya pun bukan orang Kristen. Tapi kemudian istrinya dulu masuk gereja, tidak tahu siapa yang bawa. Nah, saudara mesti belajar rajin bawa jiwa, sampai kembali seperti dulu, boleh tempat ini terisi. Ya, bawa jiwa. Terus apa? Istrinya bawa suaminya. Suaminya itu kadang-kadang tertawa-tertawa sendiri, ya. Dia pokoknya tidak normal. Tapi istrinya tidak malu. Istrinya tidak malu. Sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berkarya. Ternyata orang ini dengar firman, ada iman tumbuh, dan dia jadi sehat. Orang tidak tahu kalau dia sudah sehat, istrinya pun tidak tahu. Bayangkan, ketika pendeta Cho yang waktu itu masih membangun, ya, meminta jemaat berkorban. Dia tidak punya uang. Dia tulis di kertas, saya akan melakukan persembahan sekian banyak. Istrinya dia kasih masuk di kantong persembahan. Istrinya ambil, baca. Wah, istrinya bilang sama yang menjalankan persembahan, jangan. Suami saya itu tidak normal. Suami saya terganggu ingatannya. Dia menjawab istrinya, memang sebelum saya masuk gereja, ingatan saya terganggu. Lain dengar firman Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya percaya Yesus. Saya mau melangkah dengan Tuhan. Jadi saya normal. Dia kasih tahu istrinya, Pak, memang betul ini. Sudah normal perkataannya suaminya. Ternyata dengar firman itu tidak sia-sia. Saudara hadir dalam ibadah, dengar firman, saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang kita dengar tidak pernah gagal. Katakan amin. Ya, banyak orang tidak suka, tinggal di rumah saja. Banyak masalah, tinggal di rumah saja.
Apa masalah kita selesai dengan stres kita? Tidak. Ya, melangkah ke tempat ibadah dan dengar firman. Buktinya itu orang gila, bangkrut, gila. Bisa sadar kembali, bilang sama istrinya, saya dengar Injil itu, saya dengar pendeta itu khotbah, saya jadi sehat, timbul iman di hati saya, bahwa saya bisa memberi persembahan sebegitu banyak nanti. Padahal ini orang bangkrut, usahanya habis, gak ada apa-apa. Nah coba, firman tidak mungkin gagal. Saudara percaya? Saya bacakan ayatnya. Ya, mungkin saudara jarang baca ini. Firman itu tidak mungkin gagal. Roma, ya, kitab Roma. Jadi tidak mungkin firman itu gagal. Jangan lupa, mari kita pasang telinga, pergi ke tempat ibadah, ya, bahwa firman itu tidak mungkin gagal. Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Katakan amin. Amin. Itu. Jadi yang disampaikan pendeta Cho almarhum itu didengar oleh orang yang terganggu ingatannya ini karena bangkrut usahanya. Dia mulai sadar, dia mulai sehat. Dan ternyata memang akhirnya setelah memberi diri dibaptis, dia jadi orang Kristen. Suami istri jadi orang Kristen. Dan dia lanjutkan terus dengar firman. Dia dengar tuh firman yang tidak pernah bisa gagal. Bincang-bincang dengan istri. Apa ya yang harus kita buat supaya usaha saya bangkit lagi? Apa kira-kira? Ini cakap-cakap suami istri. Ya sudah, kita serahkan Tuhan. Datang ke gereja, ibadah lagi. Datang ibadah, pendeta Cho berbicara tentang garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Garam yang mencegah pembusukan. Ya, kalau saudara asinkan itu makanan, dia tidak akan jadi busuk. Ya. Nah, sudah dia dengar garam. Roh Kudus bicara melalui firman itu. Roh Kudus bicara. Apa saya harus jadi pengusaha garam? Loh, dia pikir-pikir. Garam. Coba saya konsultasi dengan pendeta. Pendeta itu ditanya, bagaimana kalau saya mulai usaha garam lagi supaya bangkit? Pendeta itu bilang, oh ya, kalau itu Roh Kudus yang beritahu, kamu yakin? Ya sudah, berusaha garam, buka perusahaan garam. Dia buka usaha garam. Ternyata dengan usaha garam ini dia kembalikan ekonominya seperti dulu. Dia menjadi orang yang punya lagi. Dan apa yang dia nasarkan beri persembahan untuk pembangunan dia bayar sekarang. Jadilah seperti imanmu. Ya jadi. Dia kasih masuk, saya janji. Saya pasti bisa memberi persembahan seperti dia bayar nasarnya. Sekarang dia sudah jadi pengusaha. Firman tidak mungkin gagal. Jangan hujat firman. Tanpa sadar kita berpikir biasa, cuma ini, khotbah ini, ngomel-ngomel kita, cepat-cepat selesaikan apa segala macam. Padahal kalau kita dengan Roh Kudus mendengar dengan hati yang baik, hati terbuka. Coba hanya bilang garam dunia, terang dunia. Apakah saya bisa jadi pengusaha garam? Bangkit lagi dia. Betul-betul dia pengusaha garam yang kaya lagi. Jangan putus asa. Laki-laki harus beri kekuatan pada istri, topang keluarga. Dengar firman, dengar dan dengaran melangkah dengan iman.
Ternyata satu waktu hujan deras sampai banjir di mana-mana. Pendeta Cho khawatir, orang ini pasti garamnya jadi air semua. Jadi air, gudangnya pasti jadi air. Ya, Pendeta Cho malam-malam pergi di tempatnya pengusaha ini. Dia khawatir jemaatnya ini gila lagi ini pasti. Betul. Dari jauh dia dengar suara dari gudang garam itu. Nyanyi. Pendeta Cho bilang sudah betul. Miring lagi dia. Mana ada orang susah seperti ini nyanyi memuji Tuhan. Ya tidak mungkinlah. Itu Pendeta Cho berpikir. Tetapi ketika dia berhadapan dengan si bapak yang ini, dia korek, kamu normal, kamu sehat, kamu tidak apa-apa. Pendeta Cho bilang gitu. Dia bilang, puji Tuhan, praise the Lord, sehat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dulu saya punya, kemudian habis. Dari habis Tuhan isi, sekarang habis lagi, nanti Tuhan akan isi. Itu iman. Imannya hidup. Oh begitu ya. Ya coba puji Tuhan. Firman tidak mungkin gagal. Jangan jadi laki-laki patah semangat. Jangan jadi perempuan juga patah semangat. Ya, di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya percaya dari dulu sampai sekarang, zaman Ayub, zaman Adam, zaman itu Tuhan kita itu Tuhan Yesus tak pernah berubah. Itu dituliskan di Alkitab. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Baca. Nah ini firman. Saudara terima dengan hati, dengan bantuan Roh Kudus. Nimbulkan iman. Ya. Silakan baca. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Yesus tidak pernah berubah. Zaman bisa berubah, iklim bisa berubah, manusia bisa berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Itu firman-Nya tidak mungkin gagal. Jadi jangan sampai seperti Himenius, Alexander gagal dengan iman. Firman itu yang menimbulkan iman. Roma mengatakan firman yang kita dengar, Roma 10 ayat 17 berkata, firman itu menimbulkan iman. Firman Kristus. Betapa pentingnya mendengar firman. Jadi jangan jauh dari firman. Saya sudah saksikan orang yang gila itu karena bangkrut, habis uangnya, usahanya jatuh, bisa bangun lagi kembali oleh karena firman yang dia dengar. Akan tetapi firman tidak pernah gagal. Firman-Nya menimbulkan iman. Lah kalau saudara sudah kandas iman, apalagi yang kita bisa dapatkan. Karena itu jangan menghujat. Jangan mencaci maki Tuhan tidak adil. Orang lain kok enak saya begini. Masing-masing ada porsinya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan 1 talenta. Syukuri. Jangan contohi yang 1 talenta, tidak bersyukur. Yang 2 talenta tidak usah ingin yang punya 5 talenta. Tiap-tiap orang diberi kesanggupan. Yang sesuai dengan kemampuan kita. Tidak semua orang jadi miliuner, tidak semua orang jadi triliuner. Ada orang cuma punya berapa juta, tapi dia hidup. Syukuri. Yang penting ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Jangan menginginkan yang tidak kita punyai. Ya. Orang itu kaya, saya juga mau seperti itu. Enggak, takarannya orang beda-beda. Ada orang dikasih kekayaan tidak mampu. Itu pikulan berat, dia jatuh malah.
sombong. Ya, makanya Tuhan bilang, oh ini tidak bisa, dia tidak bisa pikul jadi milioner, tidak bisa dia. Sudah, kamu jadi orang yang punya puluhan juta tapi tidak ada utang. Ya toh, kan enak. Habis makan tidur, selesai. Bangun puji Tuhan, bisa sembahyang, nggak ada utang, nggak bikin pusing, jangan cari utang. Ya. Tuhan menolong kita, jangan kandas iman, jangan menghujat. Itu adalah caci maki. Tuhan tidak adil. Belajar dari Ayub. Dalam keadaan apapun, imannya tidak kandas. Tapi dua pribadi ini ingat selalu Himenius, Alexander. Rasul Paulus bilang, aku serahkan pada iblis supaya jerah menghujat. Ya, Rasul Paulus itu rasul yang dulu bernama Saulus, itu penghujat. Loh, penghujat, menghujat Tuhan, membunuh orang-orang yang berada di jalan Tuhan. Tapi Rasul Paulus mengatakan, semua itu kulakukan dulu di luar iman. Sekarang di dalam iman, dia malah nasihati orang, jangan menghujat, mencaci maki Tuhan. Jangan mendukakan Allah. Jangan tidak taat kepada suara Allah yang ada di dalam kita, yang disebut hati nurani. Binatang tidak punya hati nurani. Coba singa, mansa, domba, nggak ada tertuduh. Kain bunuh Habel, tertuduh hati nuraninya, tertuduh. Dia berusaha menutupi hati nuraninya. Tuhan bilang, Kain, di mana adikmu? Dia tutup. Ini bahayanya. Lalu dia dikasih Tuhan, kamu salah ya, salah John, salah Tuhan. Ampuni saya. Kain, di mana adikmu? Apa aku menjaga adikku? Itu menutupi suara hati bahwa dia membunuh, bahwa kamu dusta toh tadi, dusta. Cepat-cepat minta ampun. Nggak mungkin salah suara Tuhan. Binatang tidak punya. Habis dia bunuh, singa bunuh domba, nggak ada. Singa tertuduh hatinya, aduh ampuni saya Tuhan, saya sudah mansa domba. Tidak. Manusia punya hati nurani. Ya, Tuhan tolong kita. 1 Timotius 1 ayat 13. Kalau itu menghujat di luar iman, Tuhan ampuni. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Rasul Paulus menghujat, membunuh. Tapi setelah dia tahu itu, malah dia ajar kepada Timotius. Timotius, kalau kamu menasihati orang, biar nasihat keluar dari hati nurani yang bersih, yang murni. Sebab itu seorang pelayan Tuhan harus bisa menjaga hati nuraninya. Tujuan nasihat yang dia berikan itu terbit dari hati nurani yang murni. Jangan disalahpahami. Kalau saya menegur, menasihati orang muda atau suami yang tidak benar, itu dari hati nurani murni. Kalau tidak murni, pasti suara hati nurani saya sumbang, false. Seorang hamba Tuhan paling sering memberi nasihat. Nah, dari nasihat yang ada ini adalah menimbulkan kasih, hati nurani murni. Dia tidak bermaksud apa-apa kecuali engkau menjadi lebih baik. Ada orang dalam pencobaan, kesulitan,
Saya bilang pencobaan kesulitan datang karena kamu. Coba kamu belajar datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Masa Tuhan tidak belas kasihan? Bangkitkan iman, dengar firman. Firman menimbulkan iman. Firman tidak mungkin gagal. Saudara punya kesulitan apapun, Tuhan masih terbuka tangan. Datang sama Tuhan. Ya, ada dokter memeriksa seorang pasien. Dia bilang tidak bisa sembuh lagi ini. Ilmu kedokteran mengatakan ini tidak ada obat, tidak bisa sembuh. Lalu orang itu tanya, jadi bagaimana yang harus saya buat? Apa kata dokter itu? Hanya dia, Tuhan. Loh, dokter itu mengatakan dia, Tuhan. Dokter di atas segala dokter. Hanya dia yang bisa. Jadi orang itu datang sama Tuhan. Dokter itu bilang tidak bisa sembuh. Lalu dia tunjuk sama engkau Tuhan. Lah kalau begitu saya datang sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan dengar itu. Kalau kita berharap, kita bergantung kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu. Jadi kebergantungan kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah itu menyenangkan Allah. Jangan sampai menyakitkan hati Allah. Dan itu Rasul Paul lakukan dulu. Tapi baru kemurahan Tuhan dia bertobat. Dia sekarang mengajarkan jangan kandas iman. Tanpa iman tidak ada orang berkenan pada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Ini hafal mati ini. Tanpa iman tidak ada orang berkenan pada Allah. Firman itu menimbulkan iman. Perlu dengar firman. Supaya tidak kandas. Jadi orang yang malas dengar firman, yang tidak mau dengar firman, imannya kandas. Macet. Tidak bisa bergerak lagi. Kalau mobil kita ada batu depan, kandas, tidak bisa maju. Ya, jangan sampai tidak bisa maju, apalagi di akhir zaman ini. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau iman kita sudah tidak ada, gak berkenan. Ya, iman itu yang memperkenankan Allah. Kenapa Habel memberikan persembahan yang baik? Karena iman. Kenapa Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, tidak melalui kematian? Karena iman. Ya, hidup oleh iman. Kita harus hidup oleh iman. Jadi jangan imanmu kandas. Ya, Henok diangkat hidup-hidup karena iman. Habel memberi persembahan yang terbaik karena iman. Abraham meninggalkan negerinya karena iman, menuju suatu tempat yang dia tidak tahu karena iman. Kalau saudara tanya saya, kenapa berani melangkah dengan anak 5 kecil-kecil untuk menjadi pelayan Tuhan full time? Sekarang banyak orang bisa jadi pelayan Tuhan, bisa berkhotbah, tidak jadi full time. Saya harus meninggalkan semua, itu panggilan saya. Tiap-tiap orang tidak sama dalam panggilannya. Tapi saya dipanggil Tuhan meninggalkan semua pekerjaan saya di dunia, bergantung sepenuh pada Tuhan. Lah ketika saya diminta lagi setelah kurang lebih 16 tahun saya di Makassar melayani, Tuhan pindahkan saya ke Manado. Melangkah dengan apa? Iman. Anakku 5. Mertuaku yang sudah almarhum, mertua saya perempuan yang menjanda selama puluhan tahun. Jadi papa mertua saya meninggal usia masih muda, umur 42. Mama mertua saya meninggal 85, usia
39 tahun dia menjadi janda. Tidak menikah, membesarkan anak 10. Bayangkan. Gimana itu? Siapa yang kasih makan? Siapa pelihara? Ini orang bukan tahu tentang Yesus, tidak. Malah dia lihat kami, dia bilang, kalau kamu tidak jadi orang Kristen, bukan main. Gitu. Dari mulutnya itu mengakui, satu pengakuan. Ya. Saudara, banyak yang saya bisa bicara, tapi waktunya. Ya, pokoknya praktekkan itu iman. Saya melangkah, saya tinggalkan. Kini semua. Satu waktu saya bimbang sekali. Saya duduk. Ini masih di tempat usaha saya duduk. Ada kebimbangan, ada keraguan. Tuhan bilang apa? Keluar. Saya keluar dari rumah. Saya keluar. Itu suara hati. Nah itu kan nurani ini bicara. Suaranya Allah. Keluar di jalan. Saya keluar. Saya nengok. Tuhan bilang, tengok ke atas. Aku tengok, burung. Burung-burung terbang. Saya ingat itu ayat, firman lagi. Ya, burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Bapakmu. Terlebih kamu. Aduh, saya dikuatkan. Jadi jangan tolak suara hati. Suaranya Allah, hati nurani saudara. Supaya imanmu tidak kandas, malah jadi tumbuh. Dengan itu saya melangkah. Saya serahkan hidup saya Tuhan. Inilah aku. Dan sampai hari ini. Apakah kami tidak terpelihara? Ya, tunggu melangkah ke sini. Siapa yang di sana di Manado ini? Tidak kenal. Jadi saya melangkah ke sini, tadinya tidak tahu semua siapa-siapa, bagaimana, mau tinggal di mana, mau bangun gereja, mau bikin kebaktian di mana. Semua itu telah diatur oleh Tuhan. Kita cuma harus mendengar suara Tuhan. Baik itu di dalam hati nurani kita, manakala kita diingatkan firman Tuhan. Itulah suara Tuhan, jangan dipadamkan. Dituruti. Jangan ditolak supaya iman kita tidak kandas. Jadi saya melangkah, Tuhan tuntun. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saya percaya itu? Langkah sudah diatur Tuhan? Gak percaya. Siapa yang percaya tolong angkat tangan. Langkah kita orang percaya itu diatur oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai dapat tempat ini, sampai dapat tempat ibadah, ya dipinjamkan restoran oleh seorang yang sudah almarhum di sana, di Balai Kota, di samping Balai Kota 1 namanya kalau tidak salah. Lalu pindah ke gedung wartawan, kemudian dapat tempat ini. Sementara bangun belum selesai, gedung wartawan tidak jadi dipakai lagi, tidak boleh dipakai. Saya mau kemana? Saya tinggal melangkah dengan Tuhan, berdoa. Ketemu seorang komandan CPM, Letnan Kolonel Saradi, semoga beliau masih ada, ya. Dan dia ikuti ibadah Natal. Dia tertarik dan dia masuk. Dia tahu bahwa kita belum bisa pakai ini, akhirnya dia persilakan. 1 tahun persis pakai aula dari CPM yang ditinggalan sebelahan dengan wali kota. Gimana saudara? Tiap langkahku, ya. Asal ini hati nurani saudara jaga, jangan ditolak. Itu Tuhan bicara, doa. Ini suara Tuhan, lalu suara Tuhan buktikan di sini. Datang dengar firman. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Burung di udara diberi makan.
Yang percaya kita diberi makan oleh Tuhan. Jaga itu hati nurani, supaya iman kita selalu tetap ada, tidak kandas. Iman ini yang memperkenankan Tuhan. Tiap langkahku, yang percaya mari nyanyi dengan sungguh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, tempati giku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Itu tujuan akhir, surga yang bakal. Tiap langkahku kita bisa punya cita-cita, tapi Tuhan yang menuntun kita ke tempat giku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Siapa yang mau dipimpin oleh Tuhan? Biar hati nurani saudara tetap terjaga. Itu suara Allah. Jangan melangkah yang salah. Jangan mengatur yang salah. Siapa yang percaya mau diatur oleh Tuhan? Ayo nyanyikan lagu ini. Angkat tangan. Aku mau Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat giku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Ada orang kehilangan anak masih umur 4-5 tahun. Anak itu meninggal dunia usia masih kanak-kanak. Dia hancur hati, dia selalu sedih. Satu waktu dia dengar
Anak-anak yang kecil seperti malaikat, tidak tahu bikin dosa. Dia diambil Tuhan, ada di sorga. Ada di sorga dia. Kalau engkau ingin bertemu anakmu, kamu sungguh-sungguh dengan aku. Sampai satu waktu kau akan melihat anakmu di sorga. Dan itu bukan kebetulan. Tuhan pimpin dia sehingga dia jadi orang Kristen yang baik, orang beriman yang baik, yang melayani Tuhan, takut akan Tuhan, karena dia rindu ingin ketemu anaknya nanti. Tuhan itu baik, tak pernah Tuhan berbicara yang salah. Tiap langkahku diatur. Siapa yang tahu ini? Angkat tanganmu. Oh, Tuhan menghibur saya, Tuhan menguatkan saya, menuntun aku Tuhan, bimbingku di tengah gelombang dunia di akhir zaman. Dunia hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, Di rumah Bapa, surga yang bakal. Itu sebabnya Tuhan kami menjaga agar hati nurani kami tetap terjaga dengan baik, agar iman kami tidak kandas. Sebab kami percaya tiap langkah-langkah kami, langkah iman kami adalah langkah yang ditentukan oleh Tuhan. Ajarkan kami jadi orang Kristen yang baik, tidak mempersalahkan Tuhan seperti Ayub, tidak menghujat, tidak mencaci maki, tapi bersyukur senantiasa bahwa ada firman yang kami dengar Tuhan, menghibur, menguatkan kami, menguduskan kami, mengajar kami. Biar nasihat yang kami dengar timbul dari hati nurani yang murni. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Jadilah orang yang beriman, percaya bahwa berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.